صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua. Di malam hari ini kita kembali bisa berkumpul bermuajahah dalam rangka tawadhu ini. Semoga niat kita Allah catat sebagai amal soleh. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, teladan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umatnya yang istiqamah menjalankan agama Islam sampai hari kiamat kelak. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin sudah membahas tentang bagaimana bercandanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan melanjutkan bab itu, babul mizahi ma'as-sabi, bab tentang bercandanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama anak kecil. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, qala, beliau berkata, Inka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu la yukhaliduna, bergaul bersama kami. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa bergaul bersama kami, kata Anas bin Malik, hatta yaqula, hingga beliau berkata, li akhin li saghir, kepada saudaraku yang masih kecil. Rasul berkata, ya Aba Umair, ma fa'ala al-Nughair, wahai Abu Umair, apa yang dilakukan burung pipit. Ini adalah sapaan Nabi kepada anak kecil. Ternyata Nabi Muhammad SAW juga bergaul bersama anak-anak kecil. Orang sepuh beliau bergauli, orang biasa, orang dewasa beliau bergauli, termasuk anak-anak kecil beliau juga bergauli. Bahkan uniknya di sini Rasulullah SAW memanggil anak kecil dengan panggilan ya Aba Umair, wahai Abu Umair. Pertama, bahwa ada anak kecil, tentu anak kecil ini belum punya anak, namanya anak kecil, belum punya anak, menikah saja belum, apalagi punya anak. Tetapi Rasul memanggil anak kecil ini dengan panggilan Aba Umair, Abu Umair, Abu Umair. Sementara Abu Umair itu artinya adalah bapaknya Umair. Pelajaran pertama, boleh memanggil anak kecil dengan kunyah. Kunyah itu adalah Abu siapa, Ibnu siapa, itu boleh. Meskipun anak ini masih kecil, dan belum punya anak, tetapi boleh kita memanggil dia dengan panggilan Abu siapa, meskipun belum punya anak. Itu yang pertama. Yang kedua, lafaz Abu itu memang dikenal secara umum di tengah masyarakat zaman Nabi ketika itu. Dan ini yang kemudian dikatakan sebagai kunyah. Biasanya kunyah itu menggunakan Abu atau Ibnu. Kalau ada seorang laki-laki punya anak namanya Umar, maka biasa dipanggil Abu Umar. Kalau ada orang laki-laki punya anak namanya Utsman misalnya, dipanggil dia dengan Abu Utsman. Kalau ada seorang laki-laki punya anak misalnya
namanya Pak Sobari, putranya namanya Ibadur Rahman. Maka Pak Sobari pada zaman Nabi misalnya itu diberikan kunyah Abu Ibadur Rahman. Ibadur Rahman, maka panggilnya Abu Ibadir Rahman. Kalau Abdullah panggilnya Abu Abdillah. Itu misalnya. Bapak saya misalnya, maka kunyahnya Abu Ja'far. Kalau saya misalnya pakai kunyah Ibnu, maka Ibnu Khufrani. Karena bapak saya namanya Khufrani. Itu namanya kunyah. Dan kunyah ini dikenal luas di tengah masyarakat zaman Nabi ketika itu. Ya Aba Umair, wahai Abu Umair, ma fa'ala Nuzair, apa yang dilakukan oleh Nuzair burung pipit. Poin bahasan kita di sini adalah bagaimana kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga bergaul bersama anak-anak kecil. Jadi semua level usia itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bisa masuk ke sana. Rasul bisa bergaul dengan orang-orang sepuh, Rasul bisa bergaul dengan orang-orang muda, Rasul bisa bergaul dengan anak-anak kecil. Akhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Itu bab yang kemarin tersisa dari bab yang kemarin tentang bagaimana bercanda dan bergaul dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang selanjutnya bab husnul khuluq, bab tentang husnul khuluq, akhlak yang baik. An Abi Ad-Darda, dari Abu Darda, An Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, qala, beliau bersabda, ma min syai'in fil mizan, tidak ada sesuatu di mizan athqalu, yang lebih berat timbangannya, min husnil khuluq, daripada akhlak yang baik. Tidak ada di mizan sesuatu yang lebih berat daripada akhlak yang baik. Ada banyak sekali amal yang bisa kita laksanakan, tetapi di antara amal yang sangat memperberat timbangan amal kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Sebagaimana pernah kita sampaikan dan pernah kita jelaskan ketika kita belajar usulul iman, bahwa di mahsyar itu ada satu peristiwa namanya Yaumul Mizan. Kita flashback kembali bahwa di hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala akan perintahkan malaikat Israfil untuk meniupkan sangkakala yang pertama. Fasaiqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Maka semua makhluk yang di langit dan di bumi semuanya mati kecuali makhluk yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiupan sangkakala yang pertama, semua manusia mati dan semua isi bumi langit hancur. Kemudian ditiuplah sangkakala yang kedua. Jarak tiupan sangkakala yang pertama dengan yang kedua berapa? 40 hari kah? 40 bulan kah? 40 tahun kah? Wallahu a'lam. 40. Tiupan sangkakala yang kedua berarti bangkitnya semua manusia, jin, bahkan hewan untuk menerima pengadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk manusia dan jin dan hewan, mereka akan dikumpulkan di bumi yang lain dari bumi kita ini yang namanya bumi mahsyar, ardul mahsyar. Di mahsyar itulah manusia akan mendapatkan haul, telaga Nabi. Di sana manusia akan menemui namanya Yaumul Hisab, hari perhitungan, yang sebelumnya akan menemui al-'am, penyodoran amal. Kemudian di sana manusia akan menemui Yaumul Mizan, hari penimbangan. Di sana mereka akan menemui syafaat, di sana mereka akan menemui sirat dan lain sebagainya. Nah, di antara perkara yang akan ditemui oleh manusia di mahsyar itu adalah mizan, ditimbang berapa amal baiknya, ditimbang berapa amal buruknya, bagaimana antara keduanya. Semua manusia tidak ada yang terlewat dari ini kecuali orang-orang
akan di skip peristiwa-peristiwa hisab, izan, itu di mahsyar. Beberapa waktu kemudian Allah langsung masukkan mereka ke dalam surga tanpa melalui ada hisab, izan, dan peristiwa-peristiwa yang begitu lama. Di mahsyar itu ada mizan, timbangan amal. Kita pernah melakukan amal baik, yakin kita pernah melakukan amal baik. Sebagaimana hari ini kita sholat ini, insya Allah dan semoga ini dicatat sebagai amal baik. Tetapi kita juga pasti melakukan amal keburukan karena kita negeri sedang nanti masih mesti sama nanti sedantar, mesti ini orang masih yakin aku belum tahu masih tinggal bedes. Tidak mungkin, pasti pernah melakukan maksiat sampai kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang zina kecil, mudrikun la mahalata, pasti orang melakukan, pernah melakukan, tidak mungkin tidak. Zina kecil, dosa kecil, bukan zina besar. Ya, artinya apa? Setiap manusia pasti melakukan dosa meskipun itu kecil. Nah, amal baik, amal buruk akan ditimbang. Kata Nabi ternyata ma min syai'in fil mizani, tidak ada sesuatu dalam mizan timbangan amal itu nanti di akhirat asqalu yang lebih berat min husnil khuluq, daripada akhlak yang baik. Dan akhlak itu cakupannya luas. Yang pertama, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita bermuamalah dengan Allah Subhanahu wa taala itu juga bagian daripada akhlak. Apakah kita menyembah kepada Allah sembari menyembah kepada Allah, kita juga menyembah kepada yang lain? Apakah ketika kita meminta perlindungan kepada Allah, kita juga meminta perlindungan kepada yang lain? Apakah ketika kita bertawakal, memasrahkan urusan kita kepada Allah, kita juga memasrahkan urusan kepada jimat dan seterusnya? Ini akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada akhlak kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita meremehkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ataukah kita ternyata berlebih-lebihan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ini akhlak kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, misalnya akhlak kita kepada orang tua. Apakah ketika orang tua kita sudah meninggal dunia, kita menyempatkan diri untuk senantiasa mendoakan kedua orang tua kita? Misalnya, nah ini akhlak kita kepada orang tua. Atau akhlak kita kepada sesama manusia, akhlak kita kepada hewan, akhlak kita kepada yang lain. Maka akhlak itu luas. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in fil mizani athqalu min husnil khuluq." Tidak ada di timbangan amal di hari kiamat nanti yang lebih berat daripada akhlak yang baik. Artinya bahwa akhlak yang baik itu ternyata sangat memperberat timbangan amal kebaikan kelak di hari kiamat. Kalau timbangan amal kebaikannya nanti lebih berat, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga. Fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Siapa yang timbangan amal kebaikannya itu lebih berat, maka dia akan berada di kehidupan yang diridhoi, yaitu surga. Selanjutnya, An Abdillah bin Amr, dari Abdullah bin Amr. Singkat tos, jadi kok bisa dibaca Amr bukan Man. Oh Pak Edi, padahal tidak ada harokatnya toh. Kosakan atau saya lebih tenani. Jadi enten wawu nih, itu bacanya Amr. Kalau tidak ada wawu, bacanya Umar. Itu terus yang ya sambil sedikit tahu.
Nek niki mau si Umar. Berarti Umar itu pakai ain ya? Ya, pakai ain kalau alif salah. Umar. Nah, cuma kita sering mengatakan Umar. Iki Umar. Nek ngenten iki Amr. Nek ngenten iki Amr. Nek ngenten iki Ammar. Tanpa harokat itu sangat malas. Karena perbedaan tulisan. Kalau ini nama, kalau ini cara membacanya Umar. Maka kalau ada yang seperti ini pembacanya Amr mesti salah. Ini orang hormati bocor sasa itu. Ini Amr. Kalau ini Ammar, Ammar. Misalnya Ammar bin Yasir. Kalau ini Umar, Umar bin Khattab. Jadi misalnya ini Amr, Amr bin As. Nah, ini perbedaan Amr, Umar sama Amr. Yang paling susah itu kalau tulisannya kayak gini. Barun bisa, burun bisa, birun bisa. Birun artinya kebaikan, barun artinya daratan, burun artinya gandum. Cuma bi, bu bahasa Arab ini. Maka menawi panjenengan badhe sinau basa Arab siap-siap tenangan. Kalau bahasa Arab tidak tenangan tidak mungkin bisa. Lanjut. Dari Abdullah bin Amr, qala, beliau berkata, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wa la mutafakhishan. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang, lam yakun Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang tidak melakukan fahishan, tidak melakukan perbuatan keji, wala mutafakhishan, dan juga tidak berkata-kata keji. Ini angel bagi orang yang sudah terbiasa. Soalnya yang terbiasa ini kebiasaan itu refleks. Ruding as nopo. Niku namanya perkataan keji. Nah, Rasul itu tidak pernah berkata dengan perkataan keji dan tidak pernah berbuat dengan perbuatan keji. Perkataan keji itu kemudian bisa kita ambilkan dari orof. Artinya apa? Artinya keji atau tidak itu bergantung dengan orof, kebiasaan masyarakat. Sebagaimana kemarin kita sampaikan, misalnya kalimat anjing itu dalam bahasa Arab kalimat yang biasa. Kalau bapak ibu belajar nahwu shoroh menggunakan kitab Nahwul Wadih, maka di sana kita akan jumpai banyak permisalan dengan kalimat anjing. Ya bahul kalbu, anjing itu menggonggong, itu biasa. Tetapi kalimat anjing ketika kemudian diucapkan dengan menggunakan bahasa Jawa, kembali kalimat cucu itu pun tadi nuansanya. Nah, kita berusaha kok ya Mas kadung kebrojol usaha sedikit demi sedikit dikurangi. Kalau satu hari itu biasanya porsinya 50 ucapan, nah besok 40, bulan depan menjadi 30, bulan depan menjadi 20, bulan depannya menjadi 10, tahun depan sudah hilang. Sesuatu itu refleks itu bisa dipelajari dan direfleks dengan refleks yang lain. Singgol asal. Nah, kalau kemudian sudah refleks dengan kalimat innalillah, astagfirullah dan yang lain, maka refleksnya juga akan ke situ. Sebagaimana sering kita sampaikan, ibarat orang latihan bela diri. Latihan bela diri itu misalnya dia sebelumnya latihan bela diri atau putong, bila jadi putong itu ketika kemudian diukur malah kadang dipasang terus balas ukur. Kemudian setelah 1-2 tahun dia pindah aliran ke pencak silat tempat suci misalnya. Kalau dipukul awalnya ingin banting,
suci. Nah, ini refleks dalam gerakan itu bisa diubah sedikit demi sedikit. Memang refleks itu tidak bisa diubah dengan serta-merta, perlu pembiasaan. Dipaksa, terpaksa, terbiasa. Itu refleks. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang tidak pernah melakukan perbuatan keji dan tidak pernah berucap dengan ucapan-ucapan keji. Wa kana yaqul, dan bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khiyarukum ahasinukum akhlaqa, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Kenapa? Karena ternyata tadi hadisnya yang awal tadi tidak ada sesuatu yang lebih berat ditimbangkan amal di akhirat kecuali yang paling berat itu adalah akhlak yang baik. Hadis yang selanjutnya, Imam apa? Abar. An Abar, dari Amr bin Shu'aib, an abihi, dari ayahnya, an jaddihi, dari kakeknya, annahu, bahwa kakeknya pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, ukhbirukum, aku kabarkan kepada kalian, bi ahabbikum ilayya, tentang amal yang paling aku cintai. Jadi ngendikane Nabi, aku kabarkan kepada kalian tentang amal yang paling aku cintai. Wa aqrabikum minni majlisan, dan paling dekat, amal yang paling mendekatkan dia dengan posisiku yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Wahai para sahabat, mau tidak aku beritahukan kepada kalian tentang amal yang paling aku cintai dan tentang amal yang paling mendekatkan dia kepada diriku pada hari kiamat nanti. Fasakata, maka para sahabat, sakatal qaum, semuanya diam. Kasih dulu. Fa'adaha marrataini aw thalatha, Rasul sampai mengulangi 2 atau 3 kali. Wahai sahabat, mau tidak aku kabarkan kepada kalian tentang amal yang paling aku cintai dan tentang amal yang paling bisa mendekatkan dia dengan aku pada hari kiamat nanti. Qala qaum, maka kaum para sahabat kemudian menjawab, na'am, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Ya, kami mau wahai Rasulullah. Amal apa yang paling engkau cintai dan amal apa yang paling bisa mendekatkan diri kami kepada engkau kelak di hari kiamat? Qala, maka Rasulullah SAW bersabda, ahsanukum khuluqa, adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Itu amal yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW dan amal yang paling bisa mendekatkan posisinya dengan posisi Rasul kelak di akhirat nanti. Sebagaimana tadi kita sampaikan, akhlak yang baik itu cakupannya luas. Itulah yang kemudian dikatakan dengan al-akhlaqul karimah. Akhlaqul karimah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Sementara Rasulullah SAW itu adalah manusia yang posisinya terbaik di surga. Di hari kiamat, Rasul itu posisinya posisi terbaik. Beliau menempati surga Firdaus, bahkan beliau menempati satu posisi yang bernama wasilah. Barangkali masih ingat. Di surga ada 100 tingkatan, masing-masing tingkatan jaraknya seperti bumi dan langit. Surga yang paling tinggi itu namanya surga Firdaus. Rasul bersabda, fa idza sa'altumullaha fas'aluhu Firdaus. Kalau kamu mau minta surga, mintalah surga Firdaus, karena surga Firdaus itu adalah surga yang paling tengah dan paling tinggi. Dari surga Firdaus itu memancar mata air surga. Wa minha tafajjara anharul jannah. Di atas surga Firdaus
Firdaus itu sudah harusnya Allah Subhanahu wa taala. Sudah mentok surga yang paling tinggi, tidak ada surga yang lebih tinggi daripada surga Firdaus. Di atas surga Firdaus itu sudah harusnya Allah Subhanahu wa taala. Rasul berada di surga yang tertinggi dan Rasul menempati satu posisi yang bernama wasilah yang senantiasa kita doakan setiap selesai ada adzan, anti Muhammadanil wasilatan. Ya Allah, berikanlah Nabi Muhammad itu wasilah. Rasul ada di sana. Jadi ini kalau panjenengan ingin sesandingan kalian Nabi, maka di antara cara agar kita bisa bersanding dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di surga adalah dengan ahsanukum khuluqan, orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Di antara amalan yang bisa membuat kita bisa bersanding dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di surga itu adalah ketika kita menyantuni anak-anak yatim. Kata Nabi, ana wa kafirul yatim fil jannati hakada. Aku dan orang-orang yang menyantuni anak yatim di surga seperti ini. Fa asyara bis sababati wal wusta. Rasul memberikan isyarat jadi telunjuk dan jari tengah, farraja bainahuma, dan meregangkan antara keduanya, dekat dengan Rasul. Termasuk amalan yang bisa mendekatkan kita dengan Rasul di dalam surga itu adalah akhlak yang baik, berbuat dengan perbuatan yang baik, berkata dengan perkataan yang bukan perkataan jorok, bukan perkataan keji, bukan perkataan saru. Perkataan saru itu hanya boleh diucapkan suami dengan istri, istri dengan suami, untuk lebih mendekatkan dan membuat semangat. Tidak, itu baru diperbolehkan. Tapi kalau dengan orang yang lain itu hendaknya ditinggalkan, kecuali kalau memang itu dibutuhkan. Misalnya sedang menjelaskan guru biologi yang new pattern. Tapi kalau hanya sekedar guyonan, hanya sekedar bercandaan, hendaknya hindari perkataan yang keji, perkataan yang saru, perkataan yang masyarakat memandang ini perkataan jorok, maki-makian, umpat-umpatan. Karena selain hadis ini juga ada hadis yang berbunyi innallaha yubghidul fuhsya wat tafahush. Sesungguhnya Allah itu membenci perbuatan keji dan ucapan-ucapan keji. Ini hendaknya dihindari sedikit demi sedikit. Terus kadung mas, kata soalnya itu sedikit demi sedikit, karena itu memang tidak semudah membalikkan telapak tangan, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kita akui itu tidak mudah, tetapi kita berusaha sedikit demi sedikit. Enten piantun ingkang asring ngaji kali piantun ingkang boten sering ngaji, enten paling tidak dari sisi ucapan. Kalaupun masih keberucut ya sekali, dua kali, tiga kali. Nah ini mawar keberucut, tetapi tidak menjadi sebuah kebiasaan dan dibiasakan. Tidak. Nah ternyata hal yang seperti itu, menghindari perbuatan-perbuatan keji, menghindari perkataan-perkataan keji, kalau kita ikhlas karena Allah, mengikuti petunjuk Rasul, maka itulah orang yang mendapatkan keistimewaan di akhirat, didekatkan kedudukannya dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwanillah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan kalau tidak salah pernah kita sampaikan di Ramadan yang sebelumnya, kemarinnya, bahwa ada amalan yang luar biasa yang bisa menghapus dosa-dosa, bahkan semua dosa bisa dihapus, yaitu amalan haji. Kata Nabi Muhammad SAW, orang yang melakukan ibadah haji, dia pulang kayaumin waladat umum, seperti satu hari di mana orang tuanya, ibunya melahirkan dia, berarti dosanya tidak ada dosa. Ini bisa terjadi manakala dia tidak melakukan perbuatan keji dan dia juga menghindari ucapan-ucapan keji ketika melakukan ibadah haji.
Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya, hadis yang selanjutnya, An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama sesungguhnya bu'istu aku diutus liutammima untuk menyempurnakan shalihal akhlak, akhlak yang buruk. Untuk menyempurnakan akhlak yang baik dan untuk menghindarkan, menjauhkan dari akhlak yang buruk. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Sebagaimana pernah kita sampaikan, zaman Nabi diutus itu adalah zaman yang disebut dengan zaman jahiliyah, yang akhlaknya luar biasa buruknya. Meskipun ada sisi-sisi yang mereka luar biasa, yang hari ini bahkan orang-orang sudah jarang memiliki sifat baik yang dimiliki oleh orang-orang jahiliyah. Meskipun mereka punya akhlak yang buruk, tapi mereka punya sisi-sisi kebaikan yang luar biasa. Satu, dermawan yang luar biasa. Dermawannya luar biasa. Abdul Muttalib, sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW, Abdul Muttalib itu sudah Nabi Muhammad. Baik. Abdul Muttalib itu pernah sedekah ke orang Quraisy, orang Makkah, sebanyak 100 unta, disembelih semuanya, bagi-bagikan 100 unta. Saat tahun itu gini tidak 45 juta, katakanlah 50 juta, saya tahu, tapi sampai di brosur 50 juta itu 100 unta berarti kita 50 juta, 5 miliar. Sekali infak sedekah niku 5 miliar niku Abdul Muttalib. Pancen zaman biyen niku nek ucap sugih nggih sugih banget, nek ucap miskin nggih miskin. Itu dermawan luar biasa orang jahiliyah yang pertama. Yang kedua, orang jahiliyah ketika mereka sudah berjanji pantang mengingkari janji. Kalau sudah kadung mengucapkan janji, pantang ingkar janji. Itulah sebabnya kenapa Abu Lahab tidak pernah mau mengatakan asyhadu alla ilaha illallah. Karena kalimat ini adalah ikrar kesetiaan. Siapapun orangnya yang sudah mengucapkan kalimat ini, semua bentuk penyembahan semuanya tanpa terkecuali harus semuanya ditinggalkan, kecuali hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Lahab tidak mau itu, masih ingin menyembah kepada yang lain. Kalau sampai Abu Lahab berani mengatakan la ilaha illallah, semua sesembahan harus ditinggalkan semua. Kalau sudah berjanji, berikrar, bersaksi, maka mereka pantang mengingkari. Itu keistimewaan orang jahiliyah zaman dulu. Yang ketiga, orang jahiliyah zaman dulu itu kalau dimintai perlindungan, mereka bahkan bisa merelakan jiwa, raga, hartanya untuk membela orang yang sudah dilindungi. Misalnya ada orang lari dari suatu kampung masuk ke kampung yang lain. A, ini yang lari meminta perlindungan kepada B. B kemudian sudah mengatakan, baik, saya lindungi, masuk ke rumah saya. Kamu berada dalam lindungan saya. Maka dia orangnya akan sekuat tenaga mempertaruhkan jiwa, nyawa, raga, harta demi melindungi orang ini. Dan fairnya orang dari sana ketika sudah dikatakan A ini berada di bawah lindungan B, mereka tidak akan moyak-moyak si A. Ini keistimewaan orang jahiliyah zaman dulu. Nah, meskipun banyak dari akhlak mereka yang sudah rusak, oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda, innama bu'ithu liutammima shalihal akhlaq. Dalam riwayat yang lain, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku itu diutus hanya untuk menyempurnakan
menunjukkan akhlak yang baik. Hadis yang selanjutnya an Aisyah dari Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat, bahwasanya beliau berkata, ma khayyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Nabi diberi dua pilihan, baina amroini, antara dua pilihan, tidaklah Nabi diberikan dua pilihan, illa, melainkan ikhtara aysarahuma, melainkan pasti Rasul akan memilih yang lebih ringan, yang lebih mudah. Malam yakun isman, selama pilihan itu tidak dosa. A, B, yang satu lebih mudah, yang satu lebih sulit, pasti Rasul akan memilih yang lebih mudah. Ini pilihan yang sering dipilih oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ini termasuk orang yang suka cari yang mudah. Yang sholat, di sana ada sholat tarawih yang 11 rakaat, yang 23, mesti pilih saya. Sholat segampang. Ada saya sudah pergi Semarang, ada syariat namanya jamak kosong. Saya mesti jamak kosong. Iman di Semarang tadi jamak. Kalau saya ditanya jamak boten, ayo jamak, sholat di jamak. Ini manapun tekan Semarang sampai Solo, Jogja saya jamak. Memilih yang lebih mudah, karena itu pilihan yang Allah berikan kepada kita, namanya Rasul. Nah, Rasul itu kalau diberikan pilihan, maka Rasul biasanya memilih yang lebih mudah. Fa'idha kana ithman, dan apabila sesuatu itu adalah yang buruk atau perbuatan dosa, kana ab'adun nasi minhu, maka Rasul adalah orang yang paling menjauhi dosa itu. Tidak mungkin Rasul akan memilih. Wa man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsi, dan Rasul tidak pernah membalas kalau yang disakiti adalah diri beliau. Rasul tidak pernah membalas. Bahkan Rasul itu pernah dilempari sampai berdarah-darah di Taif. Dilempari berdarah-darah sampai berdarah-darah di Taif. Dilempari batu, dilempari kotoran, diejek oleh anak-anak kecil, disuruh oleh orang-orang dewasa. Anak-anak kecil itu disuruh oleh orang-orang dewasa supaya berbaris di sana Taif. Rasul diusir sampai dilempari batu, dilempari kotoran, kaki Rasul berdarah-darah, dan sampai kemudian diajak orang gila. Bahasa sana ini, kedel, kata dia lah, terus dikeplok-keplok. Sampai ujung kampung, Nabi Muhammad didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril berkata, barangkali pernah kita sampaikan contoh, wahai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, saya dibawa malaikat penjaga gunung. Kalau kamu mau, aku akan perintahkan malaikat penjaga gunung ini untuk angkat gunung dan ditimpakan kepada penduduk Taif. Sampai manggil malaikat Jibril, wahai Rasul, kalau engkau mau, saya perintah malaikat penjaga gunung ini untuk angkat gunung dan timpakan ke penduduk Taif. Rasul malah menjawab, bahkan saya berharap dari penduduk Taif ini lahir orang-orang yang membela agama Islam. Rasul tidak mau, Rasul pulang. Nah, ini Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang luar biasa. Nah, kalau panjenengan ditarik oleh malaikat Jibril itu jawab, yo boleh ayo kesuwen. Padahal Nabi Muhammad itu dengan itu susah, tapi tetap enggak usah. Illa, kecuali Rasul itu baru akan membalas antun tahaka hurmatullah, kecuali kalau kehormatan agama Islam yang dilecehkan, kecuali kalau kehormatan Allah yang dilecehkan. Fayantakimu, baru Rasul membalas lillah, itu karena Allah, bukan karena dendam. Rasul itu kalau yang disakiti pribadi beliau, Rasul tidak pernah membalas. Tapi kalau yang disakiti adalah kehormatan agama Islam, kehormatan Allah, maka Rasul membalas itu saja, membalas karena Allah, bukan membalas karena
kita berusaha untuk bisa mencontoh Nabi, tapi selama-lamanya tidak pernah bisa meniru akhlaknya Nabi. Bahkan disebutkan dalam satu riwayat Imam Mahdi yang pernah kita jelaskan penjelasannya itu, ya kalau akan muncul di akhir zaman, namanya seperti nama Nabi Muhammad, nama bapaknya seperti nama bapaknya Nabi Muhammad, tetapi akhlaknya tidak akan pernah bisa sama dengan akhlak Nabi Muhammad SAW, karena luar biasa pantas beliau menjadi seorang Rasul. Kalau panjenengan betul-betul Rasul di panjenengan sangat mantap. Ikhwanillah rahimahullah. Insyaallah kita lanjutkan setelah Isya bareng satu hadis atau dua hadis. Satu hadis lagi karena hadis yang selanjutnya sudah ada judul cepat. Satu hadis setelah Isya, tapi hadis ini ada baris panjang sedikit. Aku qouli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.